yakni Nabi Hud sendiri di dalam surat Hud ayat 50. Pemirsa dilihat ayat 50. Wa ila 'adin akhahum huda. Ya pemirsa, alhamdulillah masih bersama kami di Buka Sedekah, insya Allah banyak berkah. Nah menyambung tadi di segmen 1 nih pemirsa, kita sedang membahas bahwa luar biasa banget nih kitab suci kita yakni Al-Quran. Karena ini langsung Allah yang nyusun demi kata-katanya juga ya Mia, kata demi kata, kemudian kalimat-kalimatnya, susunan surat-suratnya itu semua Allah yang ngatur. Betul. Makanya kita kudu belajar nih pemirsa. Dan kudu senang. Iya, kudu senang supaya karena ini tuh magical harusnya gitu. Bukan sesuatu yang biasa aja, harusnya menjadi luar biasa. Barangkali kenapa kita nganggap ya udah sih emang itu mah begitu karena kita kurang ilmunya gitu. Kayak inilah kalau ada orang ngefans sama Kak Wirda, nulis buku kan Kak Wirda kan, apa aja judulnya? Banyak banget nih. Nah, alhamdulillah. Kak Kumi juga gitu kan, apa judulnya? Finding Myself. Finding Myself. Kemudian orang lihat, orang kemudian pengen ketemu kan sama kakak, iya kan? Kayak minta tanda tangan lah apa gitu. Kemudian nanya ini bikin sendiri gitu loh. Ya, ini bener nih nulis sendiri gitu loh. Ini Quran kan luar biasa. Masa nggak mau gitu loh. Ketemu siapa yang nulis, siapa yang nurunin gitu kan. Nah sekarang kita lihat sedikit aja magic ya. Sedikit magic dari susunan Quran. Bahwa ibarat kata-kata Kumi tadi, rumah yang udah full furnished, yang didesain oleh the best arsitek, the best engineer, the best insinyur, the best juga kontraktor gitu ya. Itu kan susunannya jadi rapi, jadi banyak dilihat gitu. Nah Quran ini kayak gitu gitu. Begitu kita masuk ke Quran, susunannya bisa kayak gini yang nggak mungkin itu Nabi Muhammad yang bikin. Nah kenapa tadi saya mention bahwa di antara pesan dari surat Hud secara global dua. Ibadah dan istighfar. Ibadah dan istighfar. Ibadah dan istighfar. Dua nih. Tapi ketika bercerita tentang Nabi Allah Nuh, isinya hanya ibadah. Nggak ada kosakata istighfar. Nanti kita bakal nyampe. Hanya ibadah, nggak ada kosakata istighfar. Ya, saya kasih contoh ya. Mulai dari ayat 25. Ya, mulai dari ayat 25. Silakan dibukakan ayat 25. Pemirsa dilihat ayat 25 surat Hud. Surat Hud. Mulai dari ayat 25. Oke, ketemu? Oke, kita baca ya. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Ini kisah Nabi Nuh dibuka oleh Allah, ayat 25. Ibarat chapter bab gitu dibuka. Ini loh kisah Nabi Nuh. Oke, lihat ayat 26-nya. أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ. Sama nggak? Sama nggak? Sama apa? Sama yang tadi pembukaan surat Hud. Ya, bahwa Nabi Allah Nuh diutus untuk ngasih tahu kepada umatnya, "Hei umatku, jangan kamu menyembah selain Allah. Kamu udah perlu apa-apa, butuh apa-apa, udah sama Allah aja, cukup sama dia. Selesai. Mau sehat, mau duit banyak, ya mau 100 juta sebulan, mau 1 miliar sebulan, mau punya rumah kayak apa, mau punya perumahan, mau punya mobil kayak apa, udah minta sama dia." Ada seorang jamaah datang ke rumah, dia bilang begini, "Ustaz, aneh punya cerita tentang sholawat. Aneh punya cerita tentang bab doa. Aneh punya cerita tentang bab yakin." Betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan pesan moralnya dari mulai Fatihah kan. Nyambung terus sama gitu inline. Sampai nanti ke Al-Ikhlas. Ke Al-Falaq, ke An-Nas. Tentang ibadah. Apa Bib ceritanya? Apa Ji ceritanya? Anak aneh datang ke aneh. Aneh ingat ente. Kalau anak aneh-aneh datang ke aneh, aneh aja ke Allah aja. Kata ente kan begitu. Supaya anak aneh juga nggak nuhanin aneh. Emang minta apa dia? Minta 40 juta. Anak kemarin sore minta 40 juta. Hah? Buat apa? Aneh tanya. Buat kuliah katanya Bah. Buat kuliah katanya Bi. Ya udah aneh ingat pesan antum lah. Aneh bawa aja ke Allah. Yuk kita ke Allah. Kita minta sama Allah. Berapa hari kita dikasih waktu sama tuh kampus buat bayar lu punya biaya? 10 hari bah, udah kita minta mau 3 hari. Ayo jalan kita ke Allah. Nah, itu tuh Allah ta'budu illallah. Jalan lu. Aku Mika Wirda berdua tuh. Sama ibunya, sama kakaknya, mari minta sama Allah. Minta. Ya Allah ini dikasih waktu 10 hari. Tunjukkan kuasamu, kebesaranmu, rizkimu, karuniamu. 3 hari. Kak 2 hari udah dapat. 2 hari udah dapat.
Gimana tuh? Jadi ada jemaah, bukan ada jemaah, ada dia punya keluarga gitu, nanyain tanah kosong. Boleh nggak tanah kosongnya kita bikinin jadi warung? Jadi apa kek gitu. Kalau boleh, kita sewa. Nah sewanya itu 10 tahun. 10 tahun itu 100 juta. Bercanda. Tapi kalau menurut aku ya orang-orang mungkin baru ngeliat sisi dari cerita yang kayak gini. Belum cerita yang lain. Kan ada yang dikabulin, dikasih sama Allah kan. Tapi ada juga yang gak dikabulin. Tapi bukan berarti gak dikabulin. Misal dia pengen kuliah, tapi gak bisa gitu. Dia nganggap kan, oh Allah gak ngasih nih. Dia gak tahu kalau misalkan nanti di masa depannya justru dia yang punya kampusnya itu. Oke, kita kembali ke tema. Betapa Quran ini adalah ya milladun hakimin khabir. Ya, lihat lagi ayat 1, lihat lagi ayat 1. Pemirsa lihat ayat 1. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ini Qurannya udah tersusun rapi gitu. Nah kita lihat ya ayat 25 masuk kepada surat Hud ayat 25 tentang Nabiullah Nuh. Tapi yang ada bukan 2 tema. Tapi hanya 1 tema saja yakni ayat 26. Allah ta'budu illallah. Istighfarnya nggak ada. Ini kalau kita jalan terus nih ya. Istighfarnya nggak ada tuh. Sampai nanti ayat 49. Lihat ayat 49 terakhir. Ayat 49 inilah kisah Nuh terakhir di dalam surat Hud. Habis itu beralih chapter. Ya, beralih chapter ke kisah kaum 'Ad. Yakni Nabi Hud sendiri. Di dalam surat Hud. Ayat 50. Pemirsa dilihat ayat 50. Wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Bahkan ketika Nabi Hud dikisahkan ya kepada kaum 'Ad, langsung Nabi Hud ada cerita tentang ubudullah, betul? Tentang menyembah Allah. Tapi Nabi Hud ini yang diutus kepada kaum 'Ad juga ada cerita tentang istighfar. Yakni ayat 52-nya. Lihat ayat 52. Ada? Ayat 52 pemirsa. Buka Qurannya ayat 52 surat Hud. Wa ya qaumistaghfiru rabbakum. Ada. Betul nggak? Jadi kalau penulis, gaya tulisannya yang nulis. Allah di dalam surat dalam surat Hud tidak mengkomplitkan tentang 2 hal. Yakni ibadah dan istighfar. Hanya ibadah saja. Tapi giliran cerita tentang Nabi Hud ada 2. Ada ibadah istighfar. Percis seperti muatan pesan moral secara global surat Hud. Kok sang penulis ketika bercerita tentang Nuh yang panjang banget ayatnya. Sedangkan ketika cerita tentang Hud, pemilik nama surat Hud malah nggak panjang. Tapi sempurna ada 2 ibadah dan istighfar. Kenapa ketika bicara tentang Nabi Nuh yang justru panjang dari ayat 25 sampai 49. Cuman ibadah doang, nggak ada istighfar. Karena Allah pisahkan tentang istighfar di dalam surat Nabi Nuh sendiri yang memakai namanya sendiri. Gini ya, di dalam surat Hud kan ada struktur. Mubin, Alim, Bashir, Nadir gitu kan. Akhirannya Ir, Un, Ur gitu kan. Bukan A-O. Nah, istighfarnya Nabi Allah Nuh berakhiran A dan O. Kalau istighfar Nabi Allah Nuh dimasukin ke dalam struktur surat Hud, bunyinya jadi aneh. Tapi ketika istighfar Nabi Allah Nuh ditarik, dipindahin ke dalam surat terpisah, maka strukturnya menjadi rapi. Ibarat kata ginilah, rumah nih ngadep sini semua gitu. Tiba-tiba ada yang ngadep sono. Kayak apa tuh? Dan itulah di Indonesia. Coba kalau di luar negeri, rapi gitu, betul nggak? Ini nggak bisa bilang betul nggak nih, pada belum pernah keluar negeri kali. Coba di Indonesia, belang-belentong kan. Ada yang madep sono, ada yang madep mini, ada yang dia kayak ngobrol berdua. Jadi begini rumah. Betul nggak? Mestinya kan kalau udah ngadep selatan semua, betul nggak? Ngadep utara semua. Lah, begitulah Allah menyusun. Ya, makanya judul pembahasan kali ini Quran disusun secara rapi. Jelas terperinci. Sekarang kita lihat nih, akhirnya luar biasa ya. Akhiran istighfar Nabi Allah Nuh. Perhatikan A dan O di ujung-ujungnya, perhatikan.
Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Oh ya. Oh kan ayat 10, ayat 11. Yursilis samaa alaikum midrara. Oh. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Tersusun rapi gitu. Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja wallahu anbatakum minal ardi nabata. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. Keren. Sekarang kalau ini kita tarik set gitu, surat Nuh tentang istighfar kan tadi nggak lengkap. Nuh di dalam Hud hanya ibadah, nggak ada istighfar. Oke, sekarang istighfarnya saya sebagai editor mau ngedit. Ini Allah gimana sih? Nggak konsisten. Oke, kita tarik dari surat Nuh, kita betot, kita pindahin ke dalam surat Hud. Jadinya kayak gimana? Maka jadinya berantakan kayak rumah-rumah di Indonesia. Belakangnya gunung, malah ngadepnya ke jalan. Yang di gunungnya di tembok. Agak kelihatan. Gitu. Nah, oke pemirsa ya. Nah, menyikapi seperti ini, satu aja kesimpulannya. Gak mungkin Quran disusun oleh manusia, bahkan sekelas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak sempet dan nih ya, kita ngobrol sama pemirsa Zoom. Saya doain aja dah. Mudah-mudahan pemirsa Zoom baik-baik.